Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kajian kita akan membacakan ayat 55 dari surat Al-Ahzab. 55 surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaihinna fi abaihin. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir. Fi abaihinna, dengan bapak-bapak mereka, wala abnaihinna, dan anak-anak laki mereka, wala ikhwanihinna, dan saudara laki mereka, wala abnai ikhwanihinna, juga dengan anak-anak saudara laki-laki mereka, abnai akhwatihinna wala abnai akhwatihinna, anak-anak saudara perempuan, wala nisaihinna, dan wanita-wanita sekalian, wala ma malakat aymanuhunna, dan ma malakat aymanuhunna, yaitu budak-budak perempuan yang beriman atau hamba sahaya yang mereka miliki. Wattaqinallaha, dan bertakwalah kamu wahai istri Nabi kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemarin kita menyebutkan bahwasanya ada aturan istri-istri Nabi tidak boleh berjumpa langsung dengan kaum mukminin, orang-orang mukmin laki-laki, kecuali di sebalik tabir, kecuali ada pemisah tabir. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak menimbulkan fitnah, karena jika orang-orang datang menemui istri Nabi, boleh jadi orang baik yang menjaga daripada segala rahasia, dan boleh jadi juga orang yang tidak baik yang sengaja bertemu dengan istri Nabi kemudian selanjutnya mengadakan gosip yang bermacam-macam. Dan itu akan meruntuhkan pamor, akan meruntuhkan martabat daripada istri-istri Nabi, dan kemudian berlanjut dengan Nabi itu sendiri pula. Oleh karena itu Allah di sini menegaskan kalau dengan orang tua tidak perlu hijab, anak-anak mereka, saudara-saudara daripada orang tua, dan anak-anak saudara perempuan, anak-anak saudara laki, anak saudara perempuan, dan perempuan sekalian, kalau mereka bertemu dengan perempuan tidak perlu hijab. Wala ma malakat aymanuhunna, dan budak hamba sahaya yang mereka miliki. Wattaqinallaha. Allah berpesan kepada istri-istri Nabi, bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya? Bertakwa itu kalimat yang sangat dalam maksudnya. Kalau seorang diperintahkan bertakwa, berarti meninggalkan seluruh yang dilarang dan mengerjakan seluruh yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya orang-orang yang ingin memasuki syurga itu syaratnya dua, yaitu takwa kepada Allah nomor satu, dan yang keduanya adalah husnul khuluqi, bagus akhlak. Dalam pertanyaan malam sebelumnya juga ada berkenaan dengan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak orang yang kita minta maaf
Kemudian seperti dia enggan memaafkan. Bagi yang meminta maaf, tugasnya selesai, cuman itu. Tidak boleh memaksa orang lain untuk memaafkan. Dan ada sedikit masalah jika maaf itu berhubungan dengan hak dan kewajiban, itu lain lagi. Apa hak dan kewajiban? Misalnya orang yang berhutang kepada kita mau minta maaf, ya tentu selesai dulu hutangnya baru diberi maaf. Jangan nanti setelah berhutang sekian juta mohon dimaafkan ya, bukan dimaafkan berarti bukan tidak bayar. Dimaafkan bayar, cuman menyusahkan orang lain dengan berhutang lama-lama itu yang dimaafkan. Jadi memaafkan itu kalau ada hak dan kewajiban, itu tunaikan hak dan kewajiban, baru setelah itu minta maaf jika ada sesuatu yang mengganggu perasaan, tersinggung dan atau menyakiti dan sebagainya. Jadi akhlak itu atau husnul khuluq itu luas sekali. Bertakwa dan syarat masuk syurga bertakwa dan husnul khuluq, bagus akhlak. Luas sekali. Karena kalau amalan ubudiyah, ibadah, salat itu terbatas waktunya. Puasa terbatas, jual beli juga terbatas. Tapi kalau akhlak, ya 24 jam. Akhlak itu keseluruhan hidup. Kapan kita berakhlak? Keseluruhan hidup. Mana lebih banyak orang berdosa dengan tingkah laku lahiriah atau tingkah laku batiniah? Justru yang amat besar dosa itu adalah akhlak batin, bukan akhlak luar. Apa bedanya? Kalau akhlak luar ya tindakan tangan, kaki, mata, mulut dan sebagainya. Kalau yang di dalam, contoh yang susah dimaafkan atau susah mendapatkan ampunan. Misalnya syirik kecil atau riya. Riya itu tidak nampak di tangan, tidak nampak di kaki, tidak nampak di wajah. Riya itu memenuhi relung hati. Riya ingin dilihat oleh orang, itu riya maksudnya. Ara yuri ira, iraan atau riyaan. Memperlihatkan kepada orang. Atau hasad, dengki. Dengki tidak nampak di tangan dan di kaki atau di kepala, di mata, mulut dan sebagainya. Dengki itu berkumpul dalam hati. Fitnah itu berkumpul dalam hati. Jadi besar sekali dosa di dalam hati. Dan ini makanya Allah mensyaratkan melalui Rasulnya, masuk syurga itu mesti ada dua. Taqwa dan husnul khuluq, berakhlak mulia. Baik, kita teruskan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi. Allah berselawat untuk Nabi. Kemudian kau sallu ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ulama tafsir menafsirkan sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, maksudnya memuji-muji Nabi Muhammad. Asna yuthni ithna, memuji Nabi Muhammad dengan segala keluhurannya, kebaikannya dan perannya. Allah memuji-muji. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Jadi kalau kita berselawat, termasuk juga memuja-muji, menyanjung Nabi Muhammad, tetapi termasuk juga salawat. Maka malam sebelumnya ada yang menanyakan sebuah pertanyaan tentang salawat, sehingga kita menjawab bahwasanya
sahabat pernah bertanya kepada Nabi, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami berselawat kepadamu. Sikap ini yang perlu kita tiru, sikap sahabat. Jadi sikap sahabat bagaimana? Kepingin berselawat kepada Nabi, tapi bagaimana caranya ini? Apakah saya tanya kepada Nabi bagaimana caranya, atau saya buat salawat kemudian saya sampaikan kepada Nabi? Tapi tidak seorang pun yang kita ingat bahwasanya sahabat-sahabat itu menciptakan salawat kemudian dibacakan kepada Nabi, itu tidak ada. Yang ada adalah kaifa nusalli alaika, bagaimana bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Jawaban Nabi apa? Nabi menjawab dengan salawat yang ada di dalam salat. Jangan kita lupa bahwasanya salawat itu sangat besar pahalanya. Kemarin kita sudah kutip hadis. Apa hadisnya? Hadisnya, barang siapa berselawat kepada saya sekali, kata Nabi. Apa berikutnya? Ya. Man, barang siapa Salla, bersalawat kepada saya, salatan, sekali salawat. Barang siapa bersalawat kepada saya, salla alayya, salla alayya. Barang siapa bersalawat kepadaku, alayya, kepadaku, salatan, sebuah salawat dengan sekali salawat. Apa pahalanya? Sallallahu, salla Allahu, Allah bersalawat, alaihi, kepada orang itu. Berapa kali? Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha terus ashran. Ada kalimat yang biha, ada juga yang tidak ada biha. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, 10 kali. Kalau Allah berselawat, kita ingin sudah salawat kepada Nabi, apa untungnya? Apakah Nabi yang membalas salawat kita? Bukan. Allah sallallahu, Allah yang bersalawat kepadanya. Dengan salawat itu ashran, 10 kali. Makanya kemarin juga kita ada catatan, berarti ini salatan, sebuah salawat. Jadi akan berbeda dengan sebuah syi'ran. Ini di luar hadis. Apa itu? Kalau seseorang membaca syair kepada Nabi. Syair banyak sekali, syair itu bisa dibuat. Kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat puitis, kalimat-kalimat yang memuji Nabi, memuja-muji Nabi. Wahai junjungan kami, dan sebagainya. Engkaulah, kan begitu, ada sajak lagi. Engkaulah penerang dunia ini dan sebagainya. Itu sajak-sajak. Itu syair-syair. Apakah sama dengan salawat? Tidak. Karena Nabi tidak pernah berkata bahwa barang siapa bersyair kepada saya sekali, maka Allah akan tidak ada akan bersyair kepada saya. Yang ada adalah barang siapa berselawat kepada saya dengan 1 kali selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itulah pentingnya kita bersalawat. Berarti kalau kita ingin menilai, syair itu tentu tidak ada keterangan tentang berapa. Tapi
Boleh saja kita bersyair, asal syair itu tidak menggantikan salawat. Saat kita berpidato, kita bersyair boleh saja yang bukan salawat. Di saat kita sedang mengaji, boleh saja kita bersyair kepada Nabi dengan mengungkapkan bahasa-bahasa yang indah. Tapi salawat tidak sama. Dan insya Allah sejauh yang kita perhatikan, di masjid-masjid itu, di menasah-menasah, di kampung-kampung itu, sedikit yang bersalawat. Yang banyak bersyair. Apakah rugi? Wallahu a'lam. Yang disuruh bersalawat, mereka membaca syair tentang Nabi. Baik, ini sebagai catatan ilmu. Makanya begini sedikit, waktu kami mengajarkan anak-anak di pesantren di daerah sana, agama itu ada dua sumber bagi kita yang sedang belajar. Apa itu sumber pertama? Sumber pertama melihat orang-orang melakukan agama, mengamalkan agama. Yang satu lagi beragama dengan melihat sumbernya yang ditulis oleh para ulama itu bagaimana agama. Beda sekali. Orang-orang Aceh mengamalkan, kita lihat orang sana begitu. Makanya kita sangat tertarik, khusus dalam hal ini saya sangat tertarik dengan tindakan Imam Syafi'i. Apa tindakan Imam Syafi'i? Di saat sedang belajar pada gurunya Imam Malik, beliau ada satu yang tidak setuju dengan Imam Malik. Sebagai landasan mazhab Imam Malik itu apa? Bahwa amalan-amalan agama orang Madinah dapat dicontoh sebagai pegangan hukum. Datang Imam Syafi'i, mohon maaf, amalan-amalan orang Madinah tidak dapat dijadikan pegangan dalam hukum. Kenapa? Karena orang sekali begini, sekali begitu. Orang ada kelirunya, orang ada lemahnya. Maka tidak boleh bersandar pada orang. Sekali lagi, agama itu yang sangat benar adalah jangan diambil dari melihat orang-orang. Tapi bagaimana? Melihat pada sumber. Ustaz, kami orang awam bagaimana? Kan melihat orang-orang yang lain berbuat seperti itu. Atau kalau kami mencontoh Ustaz, iya, boleh. Di saat saya atau siapapun sedang mengamalkan isi kitab, itu boleh juga. Oh, saya contoh Ustaz itu, boleh. Kenapa Anda contoh padahal ada yang mengatakan tidak boleh? Karena Ustaz itu sedang mengamalkan apa yang tertulis dari ulama-ulama besar, bukan dari kalangan beliau sendiri. Termasuk salawat tadi. Salawat yang ramai-ramai itu rujuk kepada kitab. Apakah memang kita mengajarkan seperti itu? Dan ternyata salawat yang berkembang, yang beriradu tidak ada dalam kumpulan salawat kepada Nabi. Baik, kita teruskan. Sikit. Ya, itu 2 poin. Get. Penguat ya, get. Baik. Sedikit catatan dari saya. Materi-materi yang disampaikan di setiap pengajian saya itu akan terjadi pengulangan. Karena ada ayat, ada hadis yang berulang. Sehingga saya sebut ulang. Pengulangan itu sangat bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang setelah mendengar 3 kali, biasanya insya Allah beliau akan sangat ingat untuk menyampaikan ke orang lain. Tapi kalau seperti yang 3 humunan, 3 kilat, waktu dia bilang ke orang lain, aduh saya memang mendengar itu, tapi saya belum mengingat. Yang lain hanya diingat dia ke mana? Jadi setelah berulang-ulang, tentang salawat misalnya, saya berulang-ulang, kenapa? Saya diingatkan kembali. Kemudian berarti saya sudah beberapa kali di beberapa pertemuan dan itu bisa dijadikan pegangan untuk menyampaikan kepada orang lain, insyaallah. Baik, teruskan.
innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Wa adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah menyediakan kepada mereka azab yang hina. Azab yang boleh jadi hina, boleh yang menghinakan. Orang di sini ayat menyebutkan yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Mari kita terangkan bagaimana menyakiti Allah dan Rasulnya. Adakah orang menyakiti Allah? Ada. Orang lain dulu. Bagaimana orang-orang lain menyakiti Allah? Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Mengatakan Uzair itu anak Allah. Menyakiti Allah, tidak punya anak. Dibilang ada anak. Orang Nasrani mengatakan ya Isa itu sebagai anak Allah juga. Itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Atau termasuk itu yang umum, yang paling umum yang mana? Yang paling umum yang saya lihat adalah di kalangan orang-orang sufi, ada orang yang menciptakan syair, menciptakan doa, kemudian mengatakan khasiat. Padahal yang menguasai khasiat itu Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Kita ulang. Lam yahtalim. Syair lam yahtalim. Nabi tidak pernah bermimpi. Mimpi bahasa maksudnya. Itu di ujungnya menyakiti Allah dan Rasulnya. Di mana? Hadhil khasaisu fahfazha takun aminan. Bait-bait syair ini jika dihafal, dia itu akan selamat, aman daripada kebakaran dan kemalingan dan berbagai cobaan. Selamat dari kebakaran itu adalah, terhindar kebakaran itu bukan usaha manusia, itu Allah. Terhindar daripada kemalingan itu adalah, kalau bait itu bisa menghindar kemalingan, itu bukan urusan orang itu, urusan Allah Ta'ala. Satu khasiat daripada sebuah kalimat tidak boleh ditentukan oleh orang. Nyo lu pegat sebuah kalimat ke? Nyo ni apa kalimat nyo kan? Hana pernah takik mestiga api. Itu udah campur tangan urusan Allah Ta'ala. Dan inilah model menyakiti Allah. Membuat ini itu, kemudian mengatakan anda akan selamat. Padahal urusan keselamatan bukan urusan si pembuat kalimat itu. Urusan Allah SWT. Kemudian kenapa kita mengatur? Kenapa kemudian orang sangat rajin menghafal doa-doa tertentu? Kenapa? Atau bahkan ayat-ayat tertentu? Karena mengharapkan khasiat-khasiat. Contoh, ada di antara kita misalnya Yasin Fadilat. Nah, itu dibaca Yasin dengan berbagai ramuan bacaan akan mendatangkan fadilat yang tidak ada dalam ayat dan hadis. Dan itu pun adalah menyentuh hak Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah menyakiti Allah. Inilah sebahagian, saya membuat contoh seperti ini supaya ada gambaran bagaimana orang-orang bisa menyakiti Allah. Apakah dengan mencaci maki Allah? Bukan. Mengambil hak Allah. Kemudian wa rasulahu, dan menyakiti rasulnya. Yang semalam kita mengatakan menyakiti rasulnya termasuk mengada-ngada di dalam kalimat-kalimat yang Rasul telah serahkan kepada kita. Baik, kalimat salat lengkap Nabi serahkan kepada kita. Kalimat-kalimat doa lengkap. Kalimat takbir lengkap semuanya. Kemudian datang kita tamah nubacun, tamah nubacun. Itu sangat menyakiti
sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mengatakan contoh kebohongan, baik, contoh yang menyakiti Rasul yang menjadi ini bukan rahasia apa, yaitu ada dalam kitab ada, yaitu ada dalam kitab orang-orang tertentu. Ini menyakiti Rasul ini. Supaya tahu bagaimana orang menyakiti Rasul. Barang siapa mengagungkan maulidku, maka orang itu adalah ia ma'i, bersamaku di dalam syurga. Itu hadis. Siapa? Hadis yang dibuat. Waktu ditangkap orang itu, kenapa? Kenapa Anda membuat hadis? Jawabannya adalah, saya membuat hadis bukan untuk meruntuhkan derajat Nabi. Saya membuat hadis supaya orang gemar berbuat apa yang disuruh oleh Nabi. Itu alasannya. Jadi alasan orang-orang memasukkan hadis sebahagian ya, yang bukan zindik, untuk menggalakkan orang-orang beribadah, untuk menggalakkan orang berzikir. Itu dibuat hadis-hadis palsu. Dan ini sebuah hadis palsu yang dihafal oleh ustaz-ustaz, dibacakan di atas mimbar di seluruh pelosok Aceh. Barang siapa yang membesarkan hari kelahiranku atau maulidku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Apakah ini akan menyenangkan Nabi? Tidak, ini sangat menyakiti. Sangat menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kemudian balasannya Allah sediakan bagi orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat orang itu di dunia dan akhirat. Apakah ada orang merasa seperti itu? Ya tidak. Tidak. Karena tidak mengerti bagaimana yang dikatakan menyakiti Allah dan Rasul. Yang dirasakan adalah mencintai Allah dan Rasul. Ini enggak mungkin ada laknat. Padahal agama itu tidak boleh ditambah, karena menambahkan agama adalah sama dengan merusaknya. Dan agama-agama yang diturunkan Allah ke bumi, semua dirusak dengan cara bagaimana? Ditambah, disisip, ditambal-tambal. Baik. Itu dari orang kafir. Orang yang mengolok-ngolokkan ayat itu biasanya dari orang kafir. Biasanya dari orang kafir. Kemudian lagi orang yang apa tadi? Ya, itu juga dari orang kafir. Tuduhan-tuduhan kepada Rasul. Itu banyak sekali, Pak. Kalau dari orang kafir, apa yang tidak dibilangkan? Bahkan ada seorang Indonesia yang mengatakan apa hari kemenangan Nabi dan sebagainya. Olok-olok untuk dari orang kafir itu memang cukup banyak tuduhan. Kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah sihir, bukan? Sihir. Ya jelas lah. Tapi tekanan saya adalah pada menyakiti di dalam Islam yang orang tidak menyadari. Memang orang kafir itu ya
tugasnya tidak lain dia menyakiti orang Islam, Tuhannya orang Islam, nabinya orang Islam. Itu memang full katakanlah. Tapi ini yang menjadi pelajaran bagi kita lah, dari kalangan Islam jangan kita kira hanya orang kafir yang menghina Nabi Allah dan Rasul. Bukan, di kalangan orang Islam, cuman caranya kita harus mengetahui cara orang Islam menyakiti Allah dan menyakiti Rasul seperti yang kita ungkapkan tadi. Sebahagian itu sebagai contoh saja dan banyak yang lain insyaAllah. Baik, dilaknat di dunia dan akhirat. Bagaimana dilaknat di dunia dan akhirat? Orang yang dilaknat di dunia dan akhirat untuk contoh-contoh tadi, apakah kemudian setelah merubah-rubah agama kita nampak melihat laknat? Mungkin tidak nampak. Tapi laknat itu bentuknya apa? Mereka tidak mempunyai keberuntungan dengan agamanya. Keberuntungan dari agama. Itu terlaknat namanya. Kalau kita beragama kemudian tidak mendapatkan sesuatu dari orang, terlaknat itu namanya. Contoh kasus. Jawaban kepada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kemudian orang yang saya melihat orang itu kemudian dia itu adalah tidak ada pengaruh agamanya untuk dirinya, karena memang agama sudah tidak benar. Dan yang di kita Bapak dan Ibu sekalian ini menceritakan untuk pelajaran juga di Aceh katakanlah atau bukan di Indonesia, ada yang salah didik di mana? Kalau hadis mengatakan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah, cuman ada satu komunitas di Aceh atau Indonesia yang orang itu tangannya menjadi kaku karena selalu di bawah, dan dia tidak pernah mengangkatnya tangannya dari atas untuk memberikan. Kenapa? Sejak dari kecil dia itu kalau ketemu orang selalu diundang ke sana, orang itu ke tangan itu. Kemana-mana dia, walaupun sudah terkumpul 1 miliar, dia sedang menunggu yang lain taruh di tangannya, karena tangannya udah begini, mentalnya sudah begini. Ini pengalaman, ini pelajaran. Saya bukan menghina kelompok tertentu, tapi kalau ada kelompok di Aceh yang memang kemana-mana dia tidak pernah memberi. Kemana-mana dia datang, dia begini tangannya. Tidak tahu berapapun yang diberikan, tapi dia, dan tidak pernah kita melihat sehari pun dia itu begini-begini ke orang. Tidak ada. Terdidik bertolak belakang dengan hadis. Maunya sebetulnya kalangan itu harus mendidik orang-orang tangan di atas lebih bagus daripada betul kan, daripada tangan di bawah. Dan saya rasa ini sudah seperti orang terkilir, Pak. Udah tangannya begini terus, nggak bisa dibalik begini. Kenapa terkilir dia itu? Jadi ini istilah terkilir. Bapak kan faham kan? Faham ini. Alhamdulillah Bapak faham. Nah, ini pelajaran untuk kita, supaya kita tidak akan mendidik generasi yang begini. Generasi yang dibutuhkan adalah, maksud hadis Nabi ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, itu tangan begini maksudnya. Hindarilah dirimu dari api neraka dengan memberikan bisyiqqi tamratin, sebiji kurma. Berarti bukan dengan meminta kepada orang. Baik. Setelah itu Allah mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Dan ini adalah menjadi pelajaran yang sangat kontekstual dengan kehidupan sekarang.
Orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, atau mukmin laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, bukan karena kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Mana contoh dalam kehidupan sehari-hari orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada, bukan karena kesalahan. Kalau menyakiti mukmin karena kesalahan, biasanya di meja pengadilan. Di pengadilan dia diadili, kemudian ada yang dihukum pancung, ada dihukum penjara, ada dihukum cambuk. Itu menyakiti, tapi karena ada kesalahan. Ini orang tidak punya salah sedikit pun, akan tapi dia menerima seperti orang yang berdosa besar. Maka orang itu telah membuat kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Kita sambung dengan yang sebelumnya, yaitu setiap orang yang menyakiti orang lain sama dengan menghadiahkan pahala kepada orang itu. Kalau kita memang, saya, Bapak dan Ibu semuanya, rajin menzalimi orang, menyusahkan orang dengan apapun tindakan, maka itu pasti sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, pasti akan mengirimkan pahala ke orang tersebut. Dan inilah konsep pengiriman pahala yang berlaku secara otomatis, tanpa kita harus mengatakan saya menyedekahkan pahala kepada si fulan, si fulin. Karena orang yang mengatakan saya sedekahkan pahala itu enggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Apakah dia dapat pahala atau tidak? Sedikit pertanyaan untuk pemahaman, untuk pemikiran kita. Orang yang menyedekahkan pahala kepada orang lain, apakah ada pahala yang didapat itu untuk disedekahkan apa tidak? Katanya dia membaca surat Al-Fatihah untuk sedekahkan. Apakah dia mempunyai pahala dari surat Al-Fatihah itu? Belum tentu. Kenapa? Karena Fatihah itu di saat disalahgunakan, dimanfaatkan bukan pada tempatnya, Fatihah itu tidak akan menghasilkan pahala. Dia fikirnya, nyolong bacaan tu kan sebuah surah Al-Quran kirim ke rono pahala haji. Itu namanya menyalahgunakan Al-Quran. Itu enggak ada pahalanya. Yang dikirim apanya enggak ada. Kecuali pahala itu ada. Jadi apa yang juga yang dikirim enggak tahu. Ada orang yang membaca, saya hadiahkan pahala untuk anda 30 juz membaca Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu diperlakukan bukan sesuai dengan peruntukannya, tidak ada pahalanya. Jangan dikira bagaimanapun kita baca ada pahalanya. Enggak suci sambil membaca untuk mengirimkan hukuman kepada orang sebagainya, enggak ada pahalanya. Yang ada bacaannya ada, pahalanya tidak ada. Jadi ya. Bagaimana jika ada hadis palsu tapi bagus untuk diamalkan sebagai contoh, kebersihan setengah daripada iman, terus makan sebelum lapar berhenti sebelumnya, kan bagus itu Ustaz. Apakah menyakiti Rasul? Ya, sebahagian yang Bapak katakan itu ada isinya dalam hadis. Sebahagian yang Bapak katakan, walaupun tidak ada teks hadis yang seperti itu. Contohnya Pak, misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada hadis yang semakna dengan itu. Itu bukan hadis. Yang mempunyai makna yang sama dengan itu mana? Orang bertanya kepada siapa saya taat? Kepada ibu. Kepada siapa saya taat? Ibu berapa kali?
3. Berarti kita kalau ingin memperoleh syurga, maka berbakti kepada ibu. Jadi bahasa. Tapi begini, bahwasanya hadis yang baik-baik itu tetap baik walaupun dalam makna yang umum, tidak ada makna tidak ada hadis khusus. Jika misalnya Nabi tidak pernah mengatakan syurga di bawah telapak kaki ibu, dan itu tetap hadis palsu namanya, walaupun maknanya itu ada yang benar. Makna hadis syurga di bawah telapak kaki ibu, kalau secara bahasa bahasa pelajaran atau mau'izah, itu ada memang makna seperti itu. Tapi Nabi tidak pernah berucap kebenaran-kebenaran yang tergantung yang termaktub di dalam hadis-hadis palsu, tetap dianggap itu hadis palsu walaupun itu adalah benar. Makanya ulama begini dalam hadis. Ini walaupun benar, tapi Nabi tidak mengatakannya. Yang ada Nabi katakan yang lain, yang kebenarannya hampir sama dengan hadis ini. Tapi sesuatu yang Nabi tidak katakan, walaupun itu benar, maka hadisnya tetap palsu. Kalau saya mau mengamalkan kebenaran yang ada dalam hadis itu, terpaksa harus ambil daripada hadis yang sahih. Jadi hadis tetap palsu. Misalnya, Nabi mengatakan, ini hadis Aceh ni. Hadis Aceh. Bahawa para sahabat semuanya bercita-cita untuk meninggal di Aceh, untuk berkunjung dan mati di Aceh. Itu hadis Aceh, Bapak mungkin belum hafal. Ada sebuah kitab yang mengatakan, tulisan bukan kitab, mengatakan bahwasanya para sahabat sangat rindu dengan Aceh dan ingin supaya beliau itu bisa berkunjung dan meninggal, ditanam di Aceh, dikebumikan. Itu hadis hadis orang buat. Apakah itu benar? Tidak. Kalimatnya bukan Nabi yang mengatakan, isinya pun bohong juga. Itu sekalian. Jadi hadis ada kalimatnya bohong, tapi isinya yang dalamnya benar. Baik, mungkin tidak perpanjangkan. Jadi intinya Bapak, hadis itu walaupun benar tapi tidak mengatakan, tetap namanya hadis palsu. Baik. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Kesimpulan, karena waktu, maka kita menyimpulkan beberapa ayat yang kita bacakan di ayat yang 55 tadi tentang aturan-aturan bagi isteri Nabi saat berjumpa dengan orang yang asing, laki-laki terutama, maka ada hijab. Kemudian Nabi, Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Nabi, dan kita disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena hadis yang kita tulis tadi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan dilarang menyakiti kaum mukmin laki-laki dan perempuan, karena itu adalah dosa besar walaupun orang tidak menyadarinya. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.